Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran ekonomi bersama Bu Umi. Kali ini Ibu akan membahas materi mengenai siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Adapun pokok pembahasannya antara lain pengertian dan karakteristik perusahaan jasa, kemudian pengertian dari siklus akuntansi perusahaan jasa, dan tahapan pencatatan dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Pernahkah kalian berkunjung ke bengkel motor, ke tukang penjahit, atau ke salon? Pastinya kalian semua pernah ya. Nah, usaha tersebut merupakan contoh dari perusahaan jasa. Jadi, perusahaan jasa merupakan suatu perusahaan yang menjual jasa yang diproduksinya serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan tentunya untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Yang selanjutnya adalah siklus akuntansi. Siklus itu apa sih? Siklus merupakan suatu rangkaian atau langkah-langkah yang saling berurutan dan disusun secara teratur dan tetap. Jadi, siklus akuntansi merupakan suatu proses pengolahan data yang terdiri dari urutan transaksi yang berdasarkan bukti transaksi sehingga dapat menghasilkan informasi berupa laporan keuangan. Tahapan dalam siklus akuntansi antara lain, yang pertama harus ada transaksi, kemudian tahap pencatatan, kemudian tahap pengikhtisaran, dan selanjutnya adalah tahap pelaporan. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas setiap masing-masing tahap-tahapannya. Yang pertama, tahap pencatatan terdiri dari bukti transaksi, kemudian transaksi tersebut disusun atau dicatat ke dalam jurnal umum, kemudian yang selanjutnya adalah melakukan posting ke dalam buku besar. Yang kedua adalah tahap pengikhtisaran. Tahap pengikhtisaran ini terdiri dari menyusun neraca saldo, kemudian membuat jurnal penyesuaian, dan yang selanjutnya adalah membuat neraca lajur. Untuk tahap pelaporan terdiri dari penyusunan laporan keuangan, yang mana laporan keuangan itu terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, kemudian neraca dan catatan atas laporan keuangan. Dan yang selanjutnya adalah menyusun jurnal penutup, menyusun neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir adalah jurnal pembalik. Jadi ini semua merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyusun siklus akuntansi perusahaan jasa. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai siklus akuntansi tahap pencatatan. Yang pertama adalah transaksi. Transaksi merupakan peristiwa yang terjadi dalam perusahaan yang berkaitan dengan keuangan. Jadi, gunanya bukti transaksi ini adalah sebagai dasar objek utama dalam melakukan pencatatan akuntansi. Ada dua macam bukti transaksi, yaitu bukti transaksi intern yang berasal dari internal perusahaan seperti bukti kas masuk, bukti kas keluar, kemudian bukti transaksi ekstern atau eksternal yang berasal dari pihak luar perusahaan, yaitu contohnya adalah ketika perusahaan melakukan pembelian, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan kwitansi. Nah, contoh transaksi itu seperti ini. Pada tanggal 7 Desember 2020, Doni membeli perlengkapan bengkel secara tunai sebesar 2 juta. Nah, sebelum kalian mencatat jurnal umum atau membuat jurnal umum, kalian harus memahami dan hafal aturan debit kredit. Jadi, jenis akun itu terdiri dari harta, utang, modal, pendapatan, dan prive. Yang pertama, harta. Harta saldo normalnya di sisi debit, ketika bertambah di sisi debit, dan ketika berkurang dicatat di sisi kredit. Kemudian utang saldo normalnya di kredit. Kemudian modal saldo normal di kredit. Kemudian pendapatan saldo normal di sisi kredit, dan beban saldo normal di sisi debit, dan prive saldo normal ini di sisi debit. Agar lebih mudah bisa menggunakan 5 jari, jadi untuk jempol ini dianggap sebagai harta, kemudian
jari telunjuk ini utang dan jari tengah modal, kemudian jari manis sebagai pendapatan dan jari kelingking sebagai beban. Untuk jempol dan kelingking pinggir ini ketika bertambah itu dicatat di sisi debit, dan ketiga jari yang di tengah yaitu utang, modal, dan pendapatan ini saldo normalnya itu di kredit. Kayak gitu untuk pemudah dalam mengingat. Nah, kemudian pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Jurnal apa sih? Jurnal adalah catatan kronologis dari transaksi perusahaan. Jadi, jurnal umum ini merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi yang terjadi. Fungsi dari jurnal itu antara lain fungsi pencatatan, fungsi historis, fungsi analisis, fungsi instruktif, dan fungsi informatif. Dalam pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum ini dilakukan secara kronologis atau berurutan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi yang tercantum dalam bukti transaksi. Jadi, apabila transaksi itu terjadi tanggal 1, 2, 5, maka yang pertama dicatat adalah transaksi pada tanggal 1. Oke, untuk lebih jelasnya langsung ke contohnya. Nah, ini contoh bentuk dari jurnal. Langkah pertama adalah kita mencatat nama perusahaannya, kemudian mencatat jurnal umum, dan yang selanjutnya adalah mencatat bulan dan tahun terjadinya transaksi. Ini adalah bentuk dari jurnal umum. Yang pertama adalah tanggal. Tanggal ini diisi sesuai dengan terjadinya transaksi. Ini harus urut. Kemudian yang selanjutnya adalah nomor bukti. Nomor bukti yang bersangkutan. Ini biasanya kayak kwitansi, buktinya, atau faktur, dan lain sebagainya. Kemudian untuk akun atau keterangan ini berisi nama akun yang dicatat. Kemudian untuk referensi ini diisi ketika sudah melakukan posting ke dalam buku besar. Kemudian untuk sisi debit ini diisi sesuai dengan nominal atau jumlah uang dari akun yang didebit. Kemudian untuk kolom kredit ini diisi sesuai dengan nominal atau jumlah uang dari akun yang dikredit. Nah, contoh pencatatan ke dalam jurnal umum bisa diamati terlebih dahulu ya. Ini adalah contoh transaksi. Setelah diamati, mari kita langsung mencoba melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum. Maka pertama kita perlu mencatat nama perusahaan, yaitu Bengkel Lancar. Kemudian nama jurnalnya yaitu jurnal umum dan periodenya 31 bulan Desember tahun 2020. Untuk periodenya ini disesuaikan dengan transaksinya. Mari kita bahas untuk transaksi nomor 1, yaitu pada tanggal 1 Desember 2020 Doni menyetorkan uang pribadinya sebesar 30 juta sebagai modal awal untuk mendirikan Bengkel Lancar. Diperhatikan ya untuk kalimat yang sudah Ibu warnai merah. Menyetorkan uang berarti kas perusahaan bertambah sebesar 30 juta. Kemudian untuk modal awal, sehingga modal dari bengkel tersebut juga bertambah sebesar 30 juta. Mari kita lihat di tabel sebelah kiri. Untuk transaksi tanggal 1 ketika kas bertambah maka dicatat di sisi debit, dan ketika modal bertambah dicatat di sisi kredit. Jadi kita harus ingat dan paham aturan debit kredit yang telah kita bahas di slide sebelumnya. Oke, selanjutnya untuk transaksi kedua yaitu pada tanggal 3 Desember 2020 membeli peralatan bengkel sebesar 10 juta. Dibayar tunai sebesar 5 juta dan sisanya akan dibayar bulan depan. Membeli peralatan berarti termasuk ke dalam harta. Maka mari kita lihat di tabel sebelah kiri untuk transaksi tanggal 3 yaitu peralatan bengkel bertambah sebesar 10 juta. Kemudian dibayar tunai sebesar 5 juta sehingga kas dari bengkel berkurang sebesar 5 juta. Kas dicatat di sisi kredit sebesar 5 juta. Kemudian
sisanya akan dibayar bulan depan, maka perusahaan masih mempunyai hutang sebesar 5 juta. Utang dicatat di sisi kredit sebesar 5 juta. Jadi ketika hutang bertambah itu dicatat di sisi kredit. Oke, transaksi ketiga yaitu pada tanggal 6 Desember 2020 membayar sewa toko sebesar 2.400.000 untuk 1 tahun. Membayar sewa toko untuk 1 tahun berarti sewa dibayar di muka, dicatat di debit sebesar 2.400.000 karena sewa dibayar di muka ini termasuk ke akun harta. Kemudian kas atau uang bengkel berkurang sebesar 2.400.000. Ketika kas berkurang, maka dicatat di sisi kredit. Oke, selanjutnya, transaksi pada tanggal 7 Desember 2020 membeli perlengkapan bengkel secara tunai sebesar 2 juta. Membeli perlengkapan berarti perlengkapan bengkel bertambah sebesar 2 juta. Perlengkapan ini termasuk harta ya. Kemudian karena dibayar secara tunai sehingga uang atau kas bengkel berkurang sebesar 2 juta. Kas berkurang dicatat di sisi kredit. Oke, selanjutnya yaitu pada tanggal 10 Desember 2020 membayar premi asuransi untuk 6 bulan sebesar 600.000. Bisa dilihat di tabel sebelah kiri untuk transaksi tanggal 10. Membayar premi asuransi berarti asuransi dibayar di muka, ini termasuk harta, bertambah sebesar 600.000 dicatat di sisi debit, dan karena membayar maka kas atau uang bengkel berkurang sebesar 600.000. Jadi kas dicatat di sisi kredit sebesar 600.000. Selanjutnya, pada tanggal 15 Desember 2020 menerima uang tunai dari pelanggan sebesar 800.000. Karena bengkel lancar ini menerima uang sehingga kas dari perusahaan atau kas bengkel bertambah sebesar 800.000 dan pendapatan juga bertambah sebesar 800.000. Ketika pendapatan bertambah, maka dicatat di sisi kredit. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 16 Desember 2020 membayar rekening listrik sebesar 500.000. Rekening listrik ini termasuk ke dalam beban listrik. Ketika beban bertambah, maka dicatat di sisi debit, yaitu sebesar 500.000. Kemudian uang atau kas bengkel berkurang sebesar 500.000 dicatat di sisi kredit. Selanjutnya yaitu transaksi pada tanggal 20 Desember 2020 membayar gaji karyawan sebesar 1.500.000. Gaji ini termasuk ke dalam akun beban gaji. Jadi beban gaji bertambah sebesar 1.500.000. Kemudian untuk membayarnya menggunakan uang, yaitu jadi kas atau uang bengkel berkurang sebesar 1.500.000 dicatat di sisi kredit. Selanjutnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2020 Doni mengambil uang tunai dari kas bengkel lancar sebesar 1 juta untuk keperluan pribadinya. Jadi Doni sebagai pemilik mengambil uang dari bengkel lancar untuk keperluan pribadinya sebesar 1 juta. Sehingga modal dari bengkel ini berkurang sebesar 1 juta. Atau adanya pengambilan uang ini mengurangi modal dari bengkel. Ketika modal berkurang, maka dicatat di sisi debit, yaitu sebesar 1 juta. Nah, modal ini termasuk pengambilan ini dicatat sebagai prive karena mengambil uang tunai dari kas. Ini termasuk prive.
Prive ini merupakan bagian dari akun modal ya. Oke. Dan tentunya kas dari perusahaan juga berkurang sebesar 1 juta. Ketika kas atau harta berkurang dicatat di sisi kredit. Oke, mari kita jumlahkan jumlah nominal di sisi debit dari transaksi tanggal 1 sampai transaksi tanggal 31. Ketika dijumlah itu hasilnya 48.800. Kemudian di sisi kredit juga hasilnya 48.800. Jadi antara sisi debit dan kredit hasilnya harus balance atau seimbang. Apabila tidak balance atau tidak seimbang, maka kemungkinan terjadi kesalahan dalam pencatatan transaksi. Jadi dalam jurnal umum ini kita harus ingat dan paham betul mengenai aturan debit dan kredit ya. Untuk jumlah nominalnya atau jumlah angka di sisi debit dan kredit ini menyesuaikan dengan transaksinya. Oke, langkah selanjutnya itu pemindah bukuan atau posting ke dalam buku besar. Jadi setelah transaksi dicatat di jurnal umum, langkah selanjutnya yaitu harus melakukan posting ke dalam buku besar. Posting adalah proses memindah bukukan ayat-ayat jurnal ke dalam buku besar. Jadi dalam buku besar ini nantinya setiap akun itu dicatat sendiri-sendiri. Misalkan akun kas nanti dicatat di buku besar kas sendiri. Kemudian akun sewa dibayar di muka dicatat di tabel atau buku besar sewa dibayar di muka. Kemudian akun utang dicatat di buku besar utang. Jadi sendiri-sendiri. Untuk langkah-langkah dalam proses pemindah bukuan atau posting itu, pertama kita harus memindahkan tanggal yang ada di jurnal, kemudian halaman jurnal juga dipindahkan pada kolom referensi buku besar, kemudian jumlah atau nominal pada jurnal umum dipindahkan juga ke dalam buku besar, kemudian kolom referensi jurnal umum diisi dengan kode rekening buku besar. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung membahas latihan soal. Nah, ini kan sebelumnya adalah jurnal umum. Diperhatikan dulu ya untuk jurnal umumnya. Untuk akun kas, ini sudah Ibu bold atau sudah Ibu cetak tebal, yaitu untuk akun kas ini terdapat pada transaksi pada tanggal 1, 3, 6, 7, kemudian tanggal 10, tanggal 15, tanggal 16, tanggal 20, dan tanggal 31. Nanti akun kas ini dicatat pada buku besar kas. Nah, perlu diingat bahwa saldo normal kas atau akun harta dicatat di sisi debit, sehingga untuk transaksi yang tadi tanggal 1 Desember itu kan kas perusahaan bertambah sebesar 30 juta, sehingga diposting di buku besar, yaitu untuk sisi debit nominalnya sebesar 30 juta dan saldonya saldo normal kas yaitu di sisi debit sebesar 30 juta. Kemudian pada tanggal 3 Desember tadi uang kas perusahaan berkurang sebesar 5 juta dicatat di sisi kredit, sehingga pada kolom saldo, karena saldo normal dari kas itu di debit, maka ketika terjadi pengurangan, maka untuk 25 juta ini berasal dari 30 juta dikurangi transaksi pada tanggal 3 Desember, yaitu sebesar 5 juta. 30 juta dikurangi 5 juta sama dengan 25 juta. Begitupun untuk transaksi tanggal 6 Desember. Tadi kan ada pengurangan uang kas perusahaan atau uang kas bengkel sebesar 2.400.000. Sehingga saldo pada tanggal 6 Desember, sehingga saldo kas pada tanggal 6 Desember yaitu sebesar 22
22.600 ini bersumber dari 25 juta dikurangi 2.400.000, hasilnya 22.600.000. Begitupun untuk transaksi tanggal 7, 10, 15, 16, dan 31. Nah, untuk saldo akhirnya nanti yang di sisi debit ini yang tanggal 31 Desember, saldo akhirnya kan 19.300.000. Nah, ini saldo ini nanti dipindahkan ke neraca saldo. Nanti dicatat di akun kas neraca saldo. Oke, selanjutnya buku besar untuk akun sewa dibayar di muka. Ingat ya, saldo normal sewa dibayar di muka itu dicatat di sisi debit. Tadi kan pada tanggal 6 Desember bengkel melakukan pembayaran sewa dibayar di muka sebesar 2.400.000, berarti dicatat di sisi debit. Saldo normalnya juga di sisi debit sebesar 2.400.000. Begitupun untuk akun yang lain ya. Untuk akun yang lain juga harus semua akun yang ada di jurnal umum harus diposting ke buku besar. Tadi kan belum dibuat buku besar untuk akun hutang, kemudian akun pendapatan, kemudian akun private, dan akun yang lainnya. Disesuaikan dengan nama akun yang ada di jurnal umum. Oke, dari Ibu untuk pembahasan kali ini cukup sekian. Ibu ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.